Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari Prodi S1 Hukum akan mempresentasikan tugas agama pertemuan keempat. Saya Talita Rahma dan rekan saya Badrut Tamam. Pertemuan 4 ini membahas tentang Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama disingkat NU yang artinya Kebangkitan Ulama, sebuah organisasi yang didirikan oleh para ulama pada tanggal 31 Januari 1926 di Kampung Kertopaten, Surabaya. Sebab jauh sebelum NU lahir dalam bentuk jam'iyah, ia terlebih dahulu ada dan berwujud jamaah yang terikat oleh aktivitas sosial keagamaan yang mempunyai karakteristik sendiri. Leh Syarif Hussein, Raja Hijaz yang berpaham Sunni ditaklukkan oleh Abdul Aziz bin Saud yang beraliran Wahabi. Ada 3 alasan yang melatar belakangi lahirnya Nahdlatul Ulama, tanggal 31 Januari 1926. Yang pertama yaitu 1. Motif agama. Nahdlatul Ulama lahir atas semangat menegakkan dan mempertahankan agama Allah di Nusantara, meneruskan perjuangan Wali Songo, terlebih Belanda. Portugal tidak hanya menjajah Nusantara, tapi juga menyebarkan agama Kristen Katolik dengan gencarnya. Mereka membawa para misionaris Kristiani ke berbagai wilayah. Yang kedua yaitu motif nasionalisme. Sebelum Republik Indonesia merdeka, para pemuda di berbagai daerah mendirikan organisasi bersifat kedaerahan, seperti Jong Cilebes, Pemuda Betawi, Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatera, dan sebagainya. Tapi Kiai NU justru mendirikan organisasi pemuda bersifat nasionalis. Pada 1924, para pemuda pesantren mendirikan Syubanul Waton. Organisasi pemuda itu kemudian menjadi Ansor Nahdlatul Ulama yang salah satu tokohnya adalah pemuda gagah Muhammad Yusuf. Pada tanggal 23 Oktober 1945, Mbah Hashim Asy'ari atas nama pengurus besar NU mendeklarasikan seruan jihad fisabilillah yang kemudian dikenal dengan resolusi jihad. Pertama, setiap muslim tua, muda, dan miskin sekalipun wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pejuang yang mati dalam perang kemerdekaan layak disebut syuhada. Ketiga, warga Indonesia yang memihak penjajah dianggap memecah belah persatuan nasional, maka harus dihukum mati. Fatwa jihad yang ditulis dengan huruf pegon itu kemudian digelorakan Bung Tomo lewat radio. Keruan saja, warga Surabaya dan masyarakat Jawa Timur yang keberagamannya kuat dan mayoritas NU merasa terbakar semangatnya. Meletuslah peristiwa 10 November 1945 yang dikenal sebagai Hari Pahlawan. Para kiai dan pendekar tua membentuk barisan pasukan non-reguler Sabilillah yang dikomandani oleh Kiai Haji. Para santri dan pemuda berjuang dalam barisan pasukan Hizbullah yang dipimpin oleh Haji Zainul Arifin. Sementara para kiai sepuh berada di barisan Mujahidin yang dipimpin oleh Kiai Haji. Selanjutnya, saya lemparkan kepada rekan saya, Badrut Tamam. Maksud saya Badrut Tamam, silakan. Ini masih loading, Mbak.
Mbak, sampean lanjut saja, Mbak. Ini punya keluar masuk. Gimana? Oh, Kenapa, Mas? sampean lanjut saja, Mbak. Yang keluar masuk. Yang ketiga akan saya lanjutkan. Yang ketiga adalah motif mempertahankan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU lahir untuk membentengi umat Islam khususnya di Indonesia agar tetap teguh pada ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengikuti sunnah Nabi, sahabat, tabi'in, dan para ulama. Sehingga tidak tergiur dengan ajaran-ajaran baru. Di antaranya adalah sebagai berikut. Kaum ajaran Khawarij dengan pemimpin Abdullah bin Abdul Wahab Ar-Rasabi yang muncul di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib yang berpendapat bahwa orang berdosa besar adalah kafir. Sehingga ciri khas mereka mudah menuduh orang-orang Islam yang tidak sepaham dengan ajarannya sebagai kafir. Bahkan sahabat Ali bin Abi Thalib pun dicap kafir karena dianggap berdosa besar mau menerima tawaran tahkim atau perdamaian yang diajukan oleh pemberontak Muawiyah RA. Yang kedua, kaum Syiah. Lebih-lebih setelah munculnya sekte Syiah, Radifah, dan Gulat, tokoh pendiri Syiah adalah Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam dan menyebarkan agama ajaran Wisaya, bahwa kepemimpinan setelah Nabi adalah lewat wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mendapatkan wasiat adalah Ali bin Abi Thalib, sedangkan Abu Bakar, Umar, dan Utsman termasuk perampok jabatan. Yang terakhir adalah aliran Mu'tazilah yang didirikan oleh seorang tabi'in yang bernama Wasil bin Atha. Ciri ajaran ini adalah menafsirkan Al-Quran dan kebenaran agama ukurannya adalah akal manusia. Bahkan mereka berpendapat demi sebuah keadilan Allah harus menciptakan al-manzilah bainal manzilataini, yakni satu tempat di antara surga dan neraka sebagai tempat bagi orang-orang gila. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.